Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Bestari dengan NIM 2207-16070 kelas Psikologi 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil riset komunikasi sedekah, yang mana saya mengambil komunitas sedekah sekitar UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya, saya meminta izin kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, yang pertama kita akan merecall sedikit pikiran kita mengenai apa itu sedekah dan juga komunitas sedekah. Nah, sedekah ini adalah pengeluaran sesuatu baik harta atau bukan di luar zakat dari kepemilikan seseorang atau badan untuk memberikan kepada orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Nah, sedekah ini banyak sekali keutamaan baik secara dunia maupun secara akhirat. Seperti kita akan dapat menghilangkan dosa, mendapat pahala yang berlipat ganda, serta melapangkan rezeki. Selanjutnya yaitu komunitas sedekah. Komunitas sedekah adalah kumpulan dari orang-orang yang dibentuk dengan tujuan untuk terciptanya pengelolaan sedekah secara terencana dan kolektif. Umumnya, komunitas sedekah terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepedulian yang sama terhadap orang-orang yang membutuhkan. Oke, yang pertama yaitu identitas komunitas. Komunitas ini memiliki nama yaitu Komunitas Sedekah Sekitar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berdiri pada tanggal 1 Juni 2017 silam, yang mana beranggotakan dari mahasiswa-mahasiswa UI sendiri yang memiliki tagline Humanity Always Wins, kemanusiaan selalu menang, yang memiliki arti kemanusiaan yang dijunjung secara adil memang harus diperjuangkan di atas segalanya, bertujuan untuk mengembangkan rasa kemanusiaan di dalam diri maupun kemanusiaan yang ditunjukkan kepada orang lain tanpa memandang golongan apapun. Nah, komunitas sedekah sekitar UI ini sendiri adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial. Komunitas ini memiliki kegiatan utama yaitu bakti sosial berupa pembagian sembako bagi warga yang kurang mampu yang berada di sekitar wilayah UII. Komunitas ini menghimpun berbagai sumber daya berupa donasi, tenaga, dan ide untuk dikelola agar bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya yaitu sejarah komunitas. Awal terbentuknya komunitas ini bertepatan dengan bulan Ramadan tahun 2017 yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2017. Pada saat itu, anggota komunitas menyaksikan langsung banyak sekali dari warga sekitar hanya untuk sahur dan berbuka saja sulit untuk mendapatkan makanan. Nah, akhirnya mereka dengan mempertimbangkan dengan matang dan hati yang bergerak untuk membantu, memutuskan untuk membentuk sebuah komunitas yang nantinya diharapkan dapat membantu orang-orang yang di sekitar UII dalam keadaan membutuhkan. Seperti yang dikatakan ketua komunitas awal pada saat itu yaitu Okta Meriana Dewi yang mengatakan bahwa ide awal terbentuknya komunitas ini karena teman-teman sedekah sekitar melihat orang-orang berada di sekitar banyak sekali dari program-program sedekah yang belum menunjang dari lingkungannya sendiri. Karena menurutnya di sekitar lingkungan UII juga masih banyak sekali warga sekitar yang membutuhkan, tetapi hal tersebut tidak mendapat perhatian untuk mendapatkan sedekah. Maka dari itu komunitas ini bentuk untuk memberikan sedekah di sekitar UII. Modal awal dari sedekah ini berasal dari sumbangan anggota komunitas itu sendiri, yang kemudian diinovasikan dengan berjualan seperti berjualan takjil berbuka puasa, bahkan berjualan di kantin kejujuran. Tak jarang juga mereka mengalami kerugian. Nah, setelah 7 tahun berjalan, setelah 7 tahun komunitas sedekah sekitar ini berdiri, pada tanggal 5 Oktober 2024 telah resmi adanya perubahan nama, yang mulanya komunitas sedekah sekitar UII
menjadi komunitas sedekah sekitar Yogyakarta. Hal ini yang telah disebutkan sebagai upaya dari semangat anggota komunitas serta merupakan babak baru untuk terus memperluas jaringan dan berkontribusi dalam memberikan lebih bantuan serta dukungan sosial kepada masyarakat Yogyakarta. Meskipun mengalami perubahan nama dan jangkauannya menjadi luas, komunitas sedekah sekitar ini tetap menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang selama ini menjadi landasan setiap inisiatif serta kegiatan yang biasanya dilakukan dan tetap dijalankan. Karena dalam komunitas ini sangat berpegang teguh pada core value yang sudah awal mereka berdiri. Nah, core value ini antara lain yaitu humanity, yang mana komunitas ini merupakan komunitas universal yang tidak memandang latar belakang suku, ras, dan antar golongan. Hal ini juga menjadi pedoman utama dalam berjalannya komunitas. Yang kedua yaitu profesionalisme. Komunitas ini merupakan gerakan akar rumput mahasiswa UII yang memiliki cakupan wilayah beroperasi di sekitar UII. Dengan wilayah cakupan yang tidak terlalu besar, komunitas ini tetap dijalankan secara profesional untuk memastikan setiap aktivitas yang dijalankan menjadi hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu independen. Sedekah sekitar Yogyakarta merupakan sebuah komunitas yang tidak terafiliasi oleh kelompok maupun instansi manapun seperti partai politik, organisasi kemahasiswaan, yayasan, dan yang lain sebagainya. Hal ini didukung atas pernyataan oleh Adi Wicaksana sebagai President of Community Sedekah Sekitar Yogyakarta saat ini, yang mengatakan sedekah sekitar UII ini adalah komunitas eksternal UII, sehingga independensi menjadi nilai inti yang berarti kami tidak terikat dengan pihak manapun. Yang keempat yaitu mutual respect. Dalam setiap kerjasama yang sudah dilakukan, komunitas ini selalu mengedepankan rasa saling percaya dengan seluruh pihak terkait. Komunitas ini juga melaksanakan seluruh aktivitasnya secara transparan serta kredibel. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan komunitas. Komunitas ini memiliki 4 kegiatan rutin. Yang pertama yaitu BTS, yang memiliki singkatan bungkusan untuk sesama. BTS ini adalah kegiatan rutin yang paling sering dilakukan, bahkan dapat dilakukan setiap hari Jumat. Kegiatan ini berupa bagi-bagi bungkusan istimewa. Bungkusan tersebut dapat berupa makanan atau barang-barang bermanfaat yang disalurkan langsung oleh anggota komunitas terhadap masyarakat yang membutuhkan atau terhadap masjid sekitar. Nah, BTS ini biasanya tak hanya kepada masyarakat sekitar, tetapi juga pada kucing-kucing jalanan. Yang kedua yaitu Harbolnas, dengan memiliki singkatan Hari Berbagi Obrolan dan Nasihat. Kegiatan Harbolnas ini dengan ngobrol-ngobrol ataupun berbagi nasihat yang didapat dari pembicara dari luar. Dalam Harbolnas ini juga dapat diikuti oleh semua kalangan, tak hanya dari mahasiswa saja. Yang ketiga yaitu Serata, yaitu sedekah Ranger Staff. Program kerja ini merupakan program yang dimana program diskusi atau sesi berbagai informasi, wawasan atau inspirasi dengan berbagai narasumber yang berkompeten. Nah, program ini juga dapat didengarkan melalui podcast Spotify. Yang terakhir yaitu CLBK, dengan memiliki singkatan Cus Langsung Pasukan ke Kampung. Nah, kegiatan ini dilakukan di kampung warga-warga yang mana ketemu langsung dengan masyarakat. Tak hanya dari kegiatan rutinan, tapi kegiatan lainnya juga banyak sekali yang dilakukan oleh komunitas sedekah sekitar ini. Seperti kajian sekitar, yang mana program ini dilakukan saat bulan Ramadan dengan melakukan live di akun Instagram komunitas sedekah sekitar UII.
Yang kedua ada senopati, sedekah sekitar UII nongkrong di panti. Hal ini dilakukan di panti asuhan yang mana sudah melakukan survei. Yang ketiga yaitu berkahan. Kegiatan ini juga dilakukan di bulan Ramadan, yang mana kegiatan yang dilakukan dengan menyusuri jalan perkotaan dengan membagikan sembako kepada masyarakat. Yang keempat yaitu pestaf. Nah, pestaf ini kegiatan mencakup internal anggota komunitas sendiri, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi anggota lain agar lebih aktif atau lebih bersemangat dalam menjalankan program kerjanya. Yang kelima yaitu upgrading. Kegiatan ini sasarannya adalah anggota komunitas sedekah sekitar itu sendiri, yang mana bertujuan untuk membangun bonding terhadap bersama anggota agar lebih kenal satu sama lain. Selanjutnya yaitu dampak komunitas. Komunitas sedekah sekitar UII ini memiliki dampak yang signifikan bagi anggota maupun masyarakat itu sendiri. Komunitas ini dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, yang mana menfokuskan pada masyarakat sekitar UII. Bagi anggota komunitas sendiri, kegiatan yang ada di komunitas tersebut membuat mereka memiliki kepuasan tersendiri saat melakukan sedekah, serta berkontribusi langsung tanpa adanya imbalan. Karena dalam beberapa penyaluran sedekahnya menggunakan metode door to door, yang artinya pintu ke pintu, yang memiliki arti anggota komunitas menghampiri rumah warga satu persatu untuk membagikan sedekah, yang berarti yang dilakukan secara tatap muka langsung terhadap masyarakat. Komunitas ini juga berdampak pada kepekaan terhadap permasalahan sosial, serta dapat memperkuat solidaritas dan mendorong anggota komunitas untuk terus berkontribusi dalam upaya kebaikan tanpa pamrih. Bagi masyarakat yang pastinya menerima langsung dari tangan anggota komunitas yang mengaku secara antusias sedekah yang telah diberikan. Hal lain juga dapat memenuhi kebutuhan pokok yang biasanya terlewatkan. Dampak yang diberikan komunitas ini kepada masyarakat memberikan dampak yang positif, tak hanya dirasakan dalam jangka pendek berupa bantuan langsung, tetapi juga dapat dirasakan dalam jangka panjang, yang mana berdampak pada hubungan solidaritas antar anggota komunitas terhadap masyarakat langsung, yang tercipta adanya interaksi dengan membangun tali silaturahmi serta rasa keterhubungan yang kuat. Selanjutnya yaitu rencana komunitas. Setelah adanya perubahan nama, pastinya rencana-rencana kegiatan semakin bertambah, seperti kegiatan rutinan yang mana cakupannya akan semakin melebar besar, apalagi sasarannya di kota besar. Hal itu juga menjadi konsekuensi dari komunitas dalam menerbangkan sayapnya untuk terus membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ada sedikit kata-kata yaitu ada banyak sekali orang yang salah dalam pemikirannya dan menganggap bahwa bersedekah itu akan mengurangi harta. Akan tetapi bahwasanya semua hal itu salah dalam mempersepsikan. Dengan bersedekah, malah harta kita yang dimiliki akan lebih barokah dan bermanfaat, serta bertambah tanpa kita sadari. Dan hal tersebut hanya Allah lah yang mampu untuk menghitung keberkahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah ucapan atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. See you next time.